Nggih tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi hajre. Apa yang dipikirkan itu loh kemahaan Allah. Makanya jangan pernah ragu, jangan pernah setitik noda ragu bahwa Allah akan menolong. Jangan pernah. Ngoten Pak Aryo. Siap, matur suwun. Lanjut teman-teman. Intinya jangan banyak bertanya gitu. Pucung putih. Iya, ilaman atau bikol bin salim. Iya. Nah, pocong putih itu suci hatinya. Karena Suci hanya mengharapkan Allah saja, bukan makhluk yang dituju. Karena siapa lagi yang bisa menolong kalau bukan Allah saja. Dan diutuhkan hanya bergantung kepada Allah, itu lebih sempurna. Allah itu memberikan segala sesuatu. Betul itu Gus. Jadi tadi kan yang saya sampaikan tadi, salah satunya karena saya tinggal di wilayah barat, saya berusaha selalu istilahnya berdoa untuk leluhur-leluhur danyang-danyang yang di Jawa Barat ya, terutama sampai ke ujungnya ke yang Prabu Siliwangi, termasuk masuk juga ke yang Tunjung Putih. Wejangannya hanya aji putih, aji rasa, nyalindung abdi ka Gusti. Jadi serahkan hidupmu tuh sama Tuhan. Kamu tuh hidup tuh yang ngasih Tuhan. Kenapa kamu jadi sibuk katanya? Serahkan hidupmu sama Tuhan. Nalarmu tuh kamu pakai kerja. Jangan sampai pakai mikirin Tuhan. Kalau mau bertuhan, kamu tuh dengan hatimu. Itu bahasanya yang Kunjung Putih. Oh siap. Clear sekali dengan bicaranya Gus kan maksudnya. Makanya terakhir otak saya pusing teh, saya bicara Gus mondo arestu Mahno. Ya, cuman begitu. Nalar saya sudah tak matiin semua. Tak buang semua. Terima kasih. Lanjut. Yo, rahayu Bos Aryo. Sip. Rahayu Pak Haji. Yes. Siap. Halo, Siap. Gus. Iya, oke. Ini mungkin termasuk kami juga masih belum paham apa yang dilakukan oleh siapa tadi itu ya, Mas Aryo. Mas Wibowo, Wisono ya, Mbaknya Ya. Mas Aryo. Nah, tadi itu tentang masalah tempat-tempat Allah. Ada Baitul Muqaddas, ada Baitul Muharram, dan juga ada Baitul Ma'mur gitu. Mungkin ya diulas lagi gitu, sebagai tambahan pengalaman juga, termasuk juga kami gitu. Oh ya, itu Mas Aryo itu yang bisa menjelaskan. Kalau saya itu nggak paham. Ilmu saya Mbah No. diambil. Ada Mbah No Gus. Ada Mbah No. Ya, sing jenengan sing bar apal kan kudu dilalar. Mbah No, ada Mbah No ya, nggak bisa melampaui Mbah No. Mbah No tuh Malah panglima bisa. nggak dilewatin. Yang baru dapatkan Pak Aryo, jadi sampaikan kejujuran hati setelah dekat dengan Allahnya sampai mengenal Baitul Haram, Baitul Makmur, dan Baitul Muqaddas gitu Pak Aryo. Oke, terima Wes, kasih. monggo. Kalau gitu tak singkat saja. Jadi pada saat saya hening-heneng diem atau bahasa orang lain zikir atau apa, silakan lah, itu mah masalah bahasa, saya nggak akan memasalahkan bahasa. Intinya pada saat saya hening-heneng berusaha menghadap ke yang kuasa yang memberi hidup, istilahnya dengan segala tawal source dari paling bawah diri saya sendiri ke orang tua, kakek, nenek, buyut, terus sampai mentok Rasulullah, saya tawasuli mohon petunjuk bagaimana seharusnya saya berjalan menjalani hidup saya. Ada wejangan yang Kunjung Putih cuman seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, di ragamu tuh ada 3 titik Tuhan yang utama. Yang di atas leher itu yang disebut Baitul Makmur. Baitul Makmur itu alam pikir kamu. Alam pikir itu ada berapa lapis, tapi paling dalamnya adalah ya rasa, itu tempat singgasananya Tuhan di ubun-ubun yang di kepala kamu.
di jantung. Yang keduanya Baitul Haram itu adanya di jantung kamu itu. Itu susunannya juga berlapis-lapis, tapi paling dasarnya adalah rasa, tempat singgasananya Tuhan juga. Yang ketiganya Baitul Muqaddas itu letaknya di kemaluan atau kelamin manusia. Itu berlapis juga, tapi paling dasarnya adalah rasa juga, tempat singgasananya Allah juga. Jadi tiga singgasana Allah yang harus disucikan. Cuma paling utama yang harus paling suci adalah hati. Karena hati adalah kontrol dari semuanya gerak raga yang ada di dalam hidup ini. Karena si Baitul Makmur, si Baitul Muqaddas itu bisa hidup karena ada Allah yang paling utama yang singgasana di Baitul Haram. Jadi kalau wejangannya yang kunjung putih, si nafsumu yang 4 itu, yang dibilang sedulur papat atau nafsu-nafsu yang disebut dalam Islam nafsu 4 itu bisa hidup karena raga kamu tuh ada sang maha hidup yang singgasananya ada di hati kamu, di jantung kamu dulu. Tuk, 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 tuk. Oh Allah lewat jalur nafasmu. Sadari itu, sadari bahwa Allah ada dalam diri kamu. Makanya tidak layak kamu kalau percaya dengan Allah dan kamu risau dalam hidup. Bagaimana kamu bisa percaya dan kamu risau? Masuknya alam risau itu ke alamnya Allah, serahkan. Sebagaimana Gus bilang, serahkan ke alamnya Allah. Maka si alam Baitul Makmur tadi, si alam Baitul Muqaddas tadi harus diserahkan semuanya ke Baitul Haram, ke singgasananya Tuhan di dalam hati. Maka di situ nggak boleh ada yang singgah selain Allah. Mohon maaf, demikian singkat dari saya. Terima kasih. Nah, ngelebihi Mbak Ano, kualat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pak Aryo, Jo. Mantap juga Pak Aryo. Mantap, Pak. mantap. Jadi intinya begini Pak Munjaya, Allah itu memperjalankan iman kita itu ya tidak harus persis seperti Pak Aryo, cuma pada kesimpulannya pada satu titik, yakinnya ke Allah itu aja yang penting. Jadi nggak harus pahaman, nggak harus sama, yakinnya yang harus sama. Kita kan satu imam, yakinnya yang sama. Soal kefahaman dan pengalaman itu Allah yang kasih. Jadi dari kefahaman dan pengalaman nggak perlu kita perdebatkan. Memang Allah menjalani, memberi jalan dari arah situ, gitu Pak Munjia. Ya saya Iya. translate bisa, saya translate biar paham. Pikiran tuh berasal dari perasaan. Perasaan tuh ada perasaan dunia, ada perasaan kenikmatan, ada kesusahan, itu terus ada perasaan kepada Allah, perasaan keikhlasan. Jadi rasa percaya itu melewati perasaan dulu. Nah, rasa dilewati. Setelah itu mencapai tataran apa? Tataran ridho bigoiri suktin. Kerelaan yang tidak ada pamrih kepada Allah untuk dekat. Pelek, ikhlas, berserah diri. Jadi rasa yang pada Allah itu rasa ikhlas dan rasa yakin. Ikhlas yang dekat itu kamu ya ikhlas sudah yakin dekat. Di situ yakinlah Allah akan menjamin. Jadi rasa di Baitul Haram itu rasa ikhlas dan rasa yakinnya dengan jaminan Allah. Nah, rasa-rasa yang nafsu-nafsu itu, keinginan-keinginan itu semuanya rasa tidak terima dan terima adanya. Rasa mencapai enak dan rasa kok pencapaiannya susah. Nah, pikiran itu Baitul Makmur kenapa? Pencarian, proses pencarian. Mesin mencari jalan, mencari tahu itu pikiran, ilmu. Nah, perasaan itu yang dicari perasaan apa? Berubah dari susah menjadi senang, berubah dari kurang menjadi cukup. Nah,
setelah utuh mencari dengan pikiran, dengan jiwamu, kembalinya kepada Baitul Haram, ikhlas terserah Allah memberikan yang bagaimana. Yakinnya yang dibawa tidak ikhlasnya berserah diri, tapi putus asa. Terhadap dunia tidak ada putus asa. Yang kepada Allah aja udah putus asa. Asanya putus, nggak butuh apa-apa. Jadi tidak punya asa. Kedekatan dengan Allah itu asanya ikhlas. Diputus hanya dengan Allah saja. Jadi perasaan itu loh, perasaan dunia dan perasaan iman itu berbeda. Rasa dunia itu ya rasa-rasa yang senang dan susah. Kalau rasa imanmu ya rasa percaya kepada Allah ya nggak ada. Adanya ya rasa ridho, rasa ikhlas, hidupmu selalu bersama Allah gitu aja. Jadi penjelasannya seperti itu. Otak hanya untuk mesin pencari dunia saja, mencari cara untuk mempermudah. Lah wilayah mempertahankan iman, itu kan sudah ada kaidahnya, hanya kedekatan wa'tasim billah dan wa'tasim bihablillah jami'ah itu saja. Ilmunya ya sederhana seperti itu. Jadi ilmu ke Allah itu nggak sulit, tapi ilmu dunia itu yang butuh kamu jihad. Makanya kalau bahasanya orang tuh hidup dengan mati itu enak mati kalau orang iman. Tapi karena Allah memberikan hidup itu untuk mempertahankan. Jadi kalau minta mati nggak mati-mati ya nanti daripada tersiksa kehabisan sangunya untuk hidup ya, ya akhirnya bangkit jiwanya untuk mempertahankan hidup. Mati nggak usah diminta, mati sendiri. Di situ penjelasan yang lebih mudah diterima karena beliaunya itu ilmunya ilmu rasa awalnya berangkatnya. Kalau saya intinya tauhid, ilmunya apa? Ilmu yang saya ucapkan itu ilmu tentang wilayah keikhlasan, kehilangan keakuan. Tidak mempunyai percaya diri, hanya mempunyai rasa percaya kepada Allah saja. Tapi hidup bukan putus asa, bukan pemalas. Jadi mengaplikasikannya itu ya lewat kerja, lewat aktivitas dinamis. Karena diperintah oleh Allah itu diciptakan tuh ya untuk menjadi khalifah. Kok disuruh menjadi khalifah di bumi kok nggak bergerak hidupnya, ya berarti ya orang nggak paham dengan perintah Allah. Allah memberikan segala sesuatu di dunia itu nggak serta-merta, tapi lewat kaidah-kaidah alam. Alam itu sudah ditakdirkan sedemikian rupa, mulai pagi sampai sore matahari, terus mulai malam ada bulan dan bintang-bintang, kegelapan, semuanya begitu saja. Bisa dipahami Mas Munjia? Iya, Pak. Iya, Gus, siap. Paham, Pak. Ngoten Mas Aryo, yang saya translate sama apa enggak kali yang jenengan pahami tadi? Iya Gus, intinya sebetulnya kalau buat teman-teman yang sudah dibuka sama Gus sih, seharusnya sih tidak ada masalah ya. Karena kan tinggal menghidupkan yakinnya tuh dipolkan loh maksudnya. Yakin tuh jangan dinalar lagi, maksud saya kalau sudah yakin tuh jangan dinalar lagi. Karena hidup tuh pemberian Tuhan, kalau yang saya pahami kan begitu Gus.
Iya. Loh, orang Tuhan tuh daun jatuh satu pun mengerti kok, apalagi hidupnya makhluk kan begitu. Cuman karena makhluk nih hidup dengan nalarnya, sementara si kalau bahasa di atas leher ini kan bahasa 4 hawa nafsu, si mata, si hidung, si kuping, si mulut ini kan wah pengen menang semua, kuping pengen menang, mulut pengen menang, mata pengen menang. Tapi kan itu semuanya hidup karena ada zat hidupnya Tuhan yang ada di dalam jantung. Kalau yang di dalam jantung ini keluar, yang 4 tadi di atas ini kan mati juga. Makanya yang 4 di atas yang adiem panca indera yang di kepala ini harus tunduk sama yang ada di jantung. Kalau saya menerapkan di diri saya kayak gitu, Gus. Termasuk Iya, nafsu yang tapi ada di bawah perut ini diserahkan ke alamnya Tuhan. Maksud saya begitu. Tinggal yakinnya tuh lu yang dipolkan. iya. Tapi wilayah Begitu, Gus. wilayah hati bukan di wilayah jantung. Kalau iya. saya Mau pahaminya, rasa, Iya. Gus. penjelasan Mas Aryo itu cuma mentok di perasaan. Rasa. Di Ya. bawahnya perasaan ada rasa. Ini Kalau jailun ya. fil Kalau di ardi. kejawenan rasa itu. Ini jailun fil ardi. Khalifah, Khalifah. iya. Kalau Nah, kalau rasa rasa- Pak, kalau rasa tuh rasa sakit, rasa sedih, rasa itu tuh rasa. Tapi rasa tuh singgah sana. Karena dia tidak ini tidak tersentuh apa-apa itu. betul. Rasa itu begini loh. Sumbernya dari perasaan itu titiknya ada pada rasa. Maksudnya gini, kamu dengan orang misalkan sakit hati, di hatimu yang sakit itu yang mana letaknya? Nah itu baru namanya rasa, titiknya. Titik sumber itu namanya rasa. Titik sumber. Sebenarnya ya kalau saya membicarakan yang namanya gala, ujung sama pangkalnya sama saja. Ibaratnya Betul, begitu. betul. Nah, Betul. tapi Orang saya tuh protes loh, Gus. Nih Gusti Allah iki ono awan ono wengi susah seneng elek apa iki karepe ya opo sih? Aku apa ditundukin kepala tuh sampai tunduk seperti yang jenengan bilang itu. Iya. Tundukkan ke alamnya Tuhan, masuk ke alamnya Tuhan. Lu rasa tuh lu perasaan munggah yang dhuwur, Pak. Jadi naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas terus terlihat. Kamu lihat itu siang. Siang tuh terus malamnya kemana? Bagaimana susah juga seperti itu. Pada saat siang tuh ada, itu si malam tuh di sebelah. Pada saat senang, itu si senang, si susah tuh di sebelahnya. Itu tuh berdempetan karena kamu hidup di alam makhluk. Kalau kamu sedang sibuk seperti itu, naik ke langit pertama paling tidak supaya kamu bisa melihat terang. Oh, seperti ini ternyata. Dan jangan ada yang diaku karena itu nggak harus diaku maksudnya. Si susah, si senang, si apa tuh nggak usah diaku-aku. Pemahaman ke saya tuh seperti itu maksudnya, Gus. Iya, betul. Nah, itu kan begini. Yang disampaikan Mas Aryo itu benar semuanya, dan saya juga menyepakatinya. Cuma bahasa lainnya itu yang saya sampaikan seperti tadi. Bahasa itu seperti kopi itu dinamakan kafe, dinamakan apalah. Itu sama saja. Yang namanya perasaan semuanya ya begitu. Kalau nggak senang ya susah. Bukan dunianya. Alam perasaan semuanya seperti itu. Walaupun sudah meninggal, apakah punya alam perasaan? Punya. Makanya orang takut menjadi arwah gentayangan. Walaupun jasadnya, jantungnya sudah hancur, bisa punya perasaan. Bisa. Makanya hati itu bukan di jantung. Kalau jantungnya hancur terus mati, masa nggak punya? Rasa takut yang abadi itu kan namanya gentayangan. Kalau saya bilangnya ngelihat Gus Tubi itu di ulu hati bukan di jantung. Di hulunya hati. Iya. Kalau bahasa Jawa itu ketek itu keteguhan hati. Makanya kalau lihat Gus Tubi itu di ulu hatinya tuh kayak lorong. Ya, ada juga ya. Oh nggih, monggo. Saya pribadi
dengan pengalaman Pak Aryo itu sudah pas. Jadi menarik semua ilmu, semua rasa itu kekemahaan. Sebenarnya sudah di situ. Memang kalau sudah kekemahaan, sudah menjadi kelakuan, iman, itu memang ada keterbatasan bahasa. Jadi Pak Arya itu mengungkapkan dalam bahasa itu nggak bisa, karena iman udah nggak ada bahasa. Jadi kalau Pak Sukar mengatakan Pak Arya itu masih rasa, ya saya kurang setuju. Karena sudah menempati rasa yakinnya, di situ dalam penyampaian memang ada keterbatasan yang nggak bisa diwakili dengan suara. Jadi apa yang sudah di alam Pak Arya itu sudah ke alam keyakinan yang saya pahami dari cerita Pak Aryo. Ngoten mawon, Gus. Ngoten apa, Mantap. Aryo? Nggih, leres niku karena Pak Aryo niku sudah 3 hari 3 malam 7 hari 7 malam. Jadi nggak bisa dipakai orang-orang yang cuman sebulan penuh. Tanya tuh, papat kali mau pancer nggih Pak Aryo nggih. Iya, itu kan penalaran orang masing-masing. Nggak ada masalah Iya. itu, Pak. Iya, Nggak ada iya masalah. makanya. Dan saya nggak akan pernah merasa terhina, nggak akan pernah merasa dianggap Enggak. apa-apa. Karena semuanya tuh Enggak. saya serahkan ke yang kuasa. Saya Iya, nggak akan apa-apa. masing-masing soalnya itu Pak. Lo tidak Iya, kan di sini ada imam kita, ada Gus Tubi, Iya. tempat kita Iya. berserah, menyerahkan. Dan Gus Tubi sudah membuka suara kita loh, sudah Iya. membuka hati kita. Jadi bahasa dada yang dipakai, jangan bahasa di atas leher maksud saya. Oke? Yes. Iya, iya, yes. Udah satukan sedulur dunia akhirat. Sepakat. Ya, Sepakat. sepakat. Sudah. Rayu, Rayu, Rayu. Hati. Jadi Saya namanya mengutip, iya ya, monggo Pak Baji, monggo lanjut. saya mengutip pembicaraan Mbah No. Jadi kita itu Bani Israel. Artinya orang pencarian. Tapi kata-kata Mbah No itu yang penting jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan. Kalau kita itu artian ini kan pencerahan. Cuman Bani Israel teh jalanan nu beda-beda. Kan yang lain-lain. Contohnya, kita bisa bicara gini sampai ke dalam itu artian kita diperjalankan oleh dat. Kalau mengutip dari itu ya, dari Mbah No. Perjalanan oleh dat seperti saya diperjalankan oleh Allah mendengar YouTube Mbah No, terus saya diperjalankan sampai ketemu dengan Gus, dibimbing oleh Gus. Ya. Jadi apapun yang diceritakan ini kita ini konteksnya apa? Adapun yang bertanya dan sebagainya tergantung niatnya. Niatnya itu pengen dipandang orang atau pengen itu yang penting kita mah niatnya bagi yang belum paham mudah-mudahan menjadi paham. Bagi yang sudah paham, jangan merasa paham. Jangan diakui kepahaman itu. Kalau diakui kepahaman itu oleh itu, berarti kita belum ikhlas. Itu barangkali. Kan cuman namanya Bani Israel itu pencarian itu, jalannya beda. Nah sekarang oleh kita dipersatukan semua saudara-saudara ini, gitu ya. Jadi kalau ada rekan dan sebagainya itu udah disenyuman aja oleh kita gitu. Jadi jangan kata Mbah Noma, jangan mengotori diri kita masing-masing gitu. Jadi harus bersih diri itu, hati bukan diri ya, hati kita harus Makanya bersih. Itu ya gitu ya. Itu barangkali di sini nggak ada yang kan, cuman kita
bisanya kita bicara gini-gini kan atas bimbingan tadinya juga kita mau nggak tahu lah. Nah, cuman kita diperjalankan oleh Tuhan, oleh Mahadat sampai ketemu Kustubi, sampai ketemu dengan saudara-saudara yang lain ini. Gitu. Kan yang kunci arahan Asik. itu Sip. jangan menyalahkan, apalagi ini dengan saudara. Jadi Oke, bersihkan yes. diri dulu. Mantap, Terima mantap. kasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tumben bener nih Pak Haji, tumben bener nih. Ini lho. Ayo keluarkan. Mantul, Ji, mantul, Ji. Kan ini kan cuma apa Mantul, Ji. namanya tuker pikiran. Jadi bukan menyalahkan. Gak usah baper lagi, biasa aja. Oh, jadi tuker, Pak. Pak Sukar jadi tuker. Biasa aja, nggak usah baper lagi. Menambah bahasa itu kan oke. Kan gini, bahasa itu kan banyak loh, macam-macam bahasa Jawa, bahasa Jawa Madura, bahasa Jawa Kromo, bahasa Madura, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda, semuanya itu kan untuk saling memahami lah. Kita ini tadi itu sebenarnya proses interaksi dari pemahaman yang disamakan dengan rasa di hati. Jadi kopi itu namanya oh kalau sama barangnya sama. Jadi tidak ada ini namanya kopi yang paling benar, enggak juga. Oh nama aja, ucapan tuh enggak penting. Semua bahasa itu cacat kalau tidak ditempati di hatimu sendiri. Semua bahasa itu cacat kayak begini, kayak ini tadi. Seandainya kalian semua tidak disatukan dalam satu persaudaraan, niscaya masing-masing punya cacat sendiri-sendiri dengan kebenarannya karena sudah bersatu. Jadi yang namanya diskusi itu bisa indah karena apa? Masing-masing mempertahankan yang dia pahami. Itu wajib. Orang itu wajib punya pertahanan. Itu namanya mempertahankan yang dipahami karena yakin. Keyakinan itu wajib dipertahankan. Dengan apa? Dengan logika. Di sini nggak mungkin adanya kotor di hati, enggak, saya yakin. Karena apa? Semua saudaraku itu mengakui aku sebagai imamnya. mantap, Asiknya Gus. kan di situ. Logis. Iya. Itu Pak Sugiman itu siapa ya? Ingin tahu saya Pak Sugiman buka kamera. Pak Sugiman 71 itu saudara dari mana itu? Jadi begitu, tenang aja. Kita itu memang untuk saling mengasah. Iya, Semua bahasa itu wajib disampaikan dengan pemahamannya masing-masing, harus mempertahankan bahasanya masing-masing. Tenang saja, kan ada saya. Siap. Siap. Semua menempati di hati saya, saudaraku semuanya. Udah saya ikat sampai mati demi Allah, sumpahku pada Allah. Ya udah, tenang saja. Kalau saya nggak apa-apa ya berarti nggak apa-apa. Memang ben cerdas kan kudu ngasai karo dulure sih. Suatu saat kan kamu mengasah dengan orang lain yang di situ kadangkala pinter juga. Mempertahankan pendapat itu mempertahankan logika kamu yang bisa menembus hati. Itu wajib. Biar apa? Kepahamanmu itu menjadi sebuah gambaran. Kalau pahammu kamu nikmati, tidak kau sampaikan, tidak menjadi gambaran. Hanya perasaan saja. Kalau ditanya nggak bisa, buh rasanya legi-legi, piye, buh pokoknya semono kuwi lah, pokoknya bahasanya bahasa gak jelas. Nggak bisa menjelaskan.
rasanya kopi ada pahitnya, prosesnya pahit karena digoreng, kan bisa menjelaskan. Lewat apa? Ya karena kita saling asah. Bahasa itu harus diasah, biar saling memahami bahasa dari lain daerah. Lain hati itu beda bahasa. Tapi nggak apa-apa, wajib itu. Kalau nggak diasah nanti nggak berkembang. Pokoknya aku senang. Bahasa kalbu, Gus. Bahasa kalbu, Gus. Kalau bahasa kalbu kalau nggak disampaikan, itu namanya perasaan saja, rasa di hatimu saja. Kalau disampaikan tetap menjadi bahasa lisan. Tapi sumbernya tetap sambung dengan aslinya. Misalkan begini. Rasa ikhlasnya dengan Allah seberapa? Lah ini kan langsung sambung dengan Allah dan sambung dengan lisannya. Suaranya langsung ke dalam. Suaranya langsung ke dalam. Kalau bahasanya itu bahasa tauhid, kemurnian hati, kemurnian jiwa. Itu dari bahasa hati melewati bahasa ketulusan perasaannya, tulus, lisannya jujur, jadi menembus batas. Bisa bersuara dari rasa ikhlasnya kepada Allah. Itu namanya bahasa hati. Nah, kalau seperti ini bahasa penyampaian dari bahasa makhluk, tapi tetap sambung bisa menempati hatinya. Jadi, bahasa itu tergantung apa yang kau maksud. Yang kau maksud itu bicara kepada orang, berarti maksudmu pada orang. Kalau bahasanya bahasa lurus dari hati kepada Allah, bahasanya utuh. Dari hati yang terdalam itu bahasa utuh. Bahasa makhluk, bahasa campuran dari hati dan dari makhluk. Itu kalau kata Mas Aryo, bahasa perasaan lah. Tapi tetap sambung dengan hati. Karena sudah menjadi jiwa, pikiranmu, perasaanmu, hatimu, semuanya menjadi iman. Makanya iman itu bukan hati, bukan wilayah rasa, bukan wilayah kepala, tapi menyeluruh menjadi kelakuanmu itu gambaran. Gambarmu ya seperti itu. Gambaran kelakuanmu ya seperti itu. Kalau engkau selalu sambung dengan Allah pada wilayah terdalam keikhlasan, ketulusan hatimu bersama Allah itu kau jaga. Walaupun kamu bicara dengan makhluk, di situ kamu menempati samudra hatimu. Jiwamu sudah iman semua, kelakuanmu sudah tidak dipertanyakan lagi oleh Allah. Percayanya Allah kepadamu utuh untuk menggenggam dunia. Di situ. Ngoten. Cocok apa gak? Oh, siap Gus, cocok yang siap Gus. Iya. Cocok banget Gus. Cocok. Matur Gus. Monggo. Cuma enggak senyum makanya Pak Sugino. Dari matur Gus ya. Nggih, Abah. Jas hitam. Dari yang terjadi pada malam hari ini, ini hanya cerita, saya teringat masa lalu, karena ya di sini kebetulan posisi saya sebagai makmum tua, jadi yang terjadi pada makmum muda ini pernah saya alami. Di waktu saya masih digodok oleh Gus Tubi. Jadi waktu itu Gus Tubi itu sangat teliti. Mata saya nggak iman ketahuan, suara saya nggak iman ketahuan. Dan saya waktu itu sama Gus Tubi diwajibkan setiap hari harus keliling ke tempat-tempat saudara di wilayah Kediri. Jadi saya sebelum kenal saudaraku semua ini
awalnya diadu dulu dengan saudara-saudara sejamaah di Kediri. Waktu itu saya oleh Allah bisa mengetahui mana suara yang enggak ikhlas, suara otak. Di situ saya langsung nembak, oh suara otak, oh suara Kak Iman. Di situ banyak saudara yang sakit hati. Di situ saya di-loss sama Gus Subi. Tapi pada saatnya dibodem, ya dibodem. Setelah dibodem, terjadi lagi seperti itu, keliling lagi. Nah, begitu saatnya dibodem, bodem lagi. Jadi, ya semua itu perjalanan iman kita. Jadi intinya pada malam hari ini itu semua untuk kesempurnaan perjalanan kita untuk iman kita. Jadi nggak ada yang salah. Ya itu yang terjadi. Jadi Kelingan Mbah Noi, kelingan ae. Wis mah. mata saya Kelingan ae. langsung dipisui. Jadi langsung spontan di depan orang banyak, itu nggak pernah di depan saya sendiri. Bodem lah. Lah nek omong mesti nyawang wong. Omong karo wong ya omong teko atimu ikhlas nek omong ngono tok. Tapi nyawangmu nyanggone Gusti Allah gak lepas. Mosok cangkem ge kafir. Mosok meripat ge kafir biyen tapi Mbah No halo. Jadi masa lalu. Saudara muda, ya saya mengaku saudara tua karena kenal lebih dulu. Dan di Gembleng itu hal biasa. Tapi waktu itu saya belum ada dari sesama makmum itu yang mengingatkan saya. Jadi yang mengingatkan langsung tutupi. Sering kotor hati saya karena mudah menilai kotornya saudara-saudara yang lain. Nah, otomatis saya kotor. Disitulah intinya oleh Gus Budi, apa yang kamu tahu itu menjadi imanmu, apa hanya menjadi ilmumu. Hancur saya, bodem lagi. Itu Pak Haji Yaman, Pak Sukar, dan Pak Aryo. Jadi sering dibodem saya. Saya enggak disebutkan. Oh, ya, Pak. Iya. Biasa itu. Kalau saya itu kalau melihat saja paham kok itu mana cacatnya. Tapi apakah untuk mencacat? Enggak. Biarlah Allah yang memperbaiki nantinya dalam proses ke depan. Saya hanya menerima. Kalau ditanya disuruh memperbaiki cacat, ya saya perbaiki sedikit gitu aja. Cacat dan sempurna itu biar Allah sendiri. Yang penting apa? Yang penting rasa percayamu dengan Allah nggak cacat gitu aja. Itu kan hanya wilayah lupa, bukan lalai. Kalau lalai itu menyengaja. Wailulil musholin. Wilayah lalai. Wilayah lupa. Kalau lalai itu karena niat. Kalau lupa itu wajar. Memang orang mendengar itu kalau nggak memperhatikan siapa yang bicara kan nggak enak. Orang bicara dengan orang kalau nggak melihat orangnya kan nggak enak. Karena apa? Udah lama kita itu terlalu kerak untuk hidup dengan keraknya hidup dengan makhluk itu loh. Terlalu membekas. Jadi semua jiwamu itu pada masa lalumu ya untuk makhluk. Bicara dengan orang yang kau lihat orangnya, mendengar sesuatu langsung yang kau rasakan bicaranya orang itu kau rasakan. Terus bicaramu ya hanya untuk maksud bicara dengan orang. Jadi orang saja, makhluk aja. Itu masa lalumu, sekarang saya ubah. Nah dari proses itu wajarlah. Ada cacat-cacat sedikit, itu aku seneng. Senengnya kenapa? Ya, memang Allah masih memberikan seperti itu ya, aku terima. Wong jenengan cacat kuwabeh niku lho kula panggah nampa. Nek jenengan cilaka, luwih apik kula sing cilaka timbangane jenengan kabeh. Hak demi Allah. Yes.
Lebih baik saya celaka daripada saudaraku, ya Allah, yang celaka. Sumpahku dengan saudaraku itu bukan main-main. Makanya saya diberi kemudahan untuk membenahi. Allah, gitu aja gampang. Gampang. Oh, nek omong gampang lali. Allah, gampang wi. Nek omong gampang munggah ilang jati diri ini, Allah, gampang. Mripate gampang lepas, nek nyawang, nek omong karo nyawang mripate munggah. Oh, iki mesti mikir iki. Oh, apa kula. Nek omong gulune kenceng, alah ngotot iki. Berarti teko perasaane iki. Oh, gak teko ikhlas. Gak, tidak dari kerelaan hatinya. Memandang dengan kerelaan hatinya. Mendengar dengan kerelaan hatinya kepada Allah. Bicara dari kerelaan hatimu kepada Allah. Ikhlas nih omong. Jadi ini maksudnya karo wong ku enteng. Bobote maksudku lo enteng. Bobotnya maksud kepada makhluk itu enteng, ringan. Mudah untuk dibersihkan. Nah, kalian semua sudah bisa menempati, cuma tinggal mengasah. Makanya adanya Zoom seperti ini, adanya ruang untuk komunikasi, adanya grup-grup WA, saling tahu nomor teleponnya, komunikasi, penyambung saja. Karena sudah tersambung orangnya, sudah sambung dengan saya, dengan Mbak Nur, dengan yang lain, sudah ketemu. Jadi alat penyambung itu, telepon itu alat penyambung. Karena apa? Ada yang disambung, sudah sambung, hatinya, jasadnya udah pernah ketemu. Hatinya udah sepakat ke Allah, sudah ikhlas, imannya sampai mati. Itu kan semua yang disambung kan seperti itu. Alat penyambungnya telepon, suara, bicara, guyon, untuk saling berinteraksi, mengenal, untuk memperluas hatinya. Tuh. Ngene iki malih nek omong koyo yo-yo. Oh ya. Nggih Gus, nderek atur panjenengan demi Allah. Gus. Ya, buka di kopi ya. Jadi interaksi itu asik. Tenang saja, rapopo. Ora cacat kabeh. Wong imamu gelem nampa kok cacate kabeh. Dikit Gus. Wong kula nyontoni. Kula niku gelem jenengan cacate model piye lho, gak apa-apa. Gusti Allah kuwi iso ngapura kabeh, bisa maafkan segala salahmu. Masa dengan saudara nggak bisa memaafkan, kan enak saja. Dari interaksi itu siapa yang kotor, ya nanti juga ketahuan sendiri. Kenapa? Dari ketahuan itu nggak boleh dicacat, nggak apa-apa. Ya garek dimong apa momong menurut yang merasa hatinya luas ya bisa ngomong, yang belum luas ya ikhlas dimong. Gitu aja, wong ngomong kan wajar. Dingon lah, ngon bulur, bulure dingon. Asiknya diskusi seperti ini. Pokoknya semua kesalahan dari saudaraku semua itu saya yang salah. Kenapa? Sebenarnya tanggung jawab saya. Tapi karena Allah memberikan saya kemampuan seperti ini, jadi Allah nanti juga yang menyempurnakan. Mencacat saudaraku berarti mencacat diriku. Imamu ini engkau cacat kalau engkau mencacat saudara-saudaramu sendiri. Jangan makanlah daging saudaramu, istilahnya begitu. Daging saudaramu kau makan, daging imamu ini aja yang kau makan, jangan. Karena dagingnya
Jangan makan hati. Gus, Oh, demi alah. Allah. Gus, demi Allah. Gus, tidak salah, Gus. Iya. Ya Apa-apa. itulah Pak Santai Sugino saja. ketelitian dari Gus Subi. Karena saya Iya. mendidikan beliau secara langsung. Kalau soal Ya. ilmu, dari dulu kalau ukuran umumnya saya sudah berilmu, cuma Gus Subi teliti di situ. Karena Iya, apa? Mbah No. Saya hanya untuk menyembah manusia. Disitulah saya Betul. diasah. Iya, Makanya Mbah No. itu mulai bisa dipercaya untuk ditambah saudara. Disitulah mulai Gus Subi tanpa rencana Allah mentakdir saya di situ. Karena apa? Saya tidak dimunculkan dari dulu karena ditata. Kalau belum fondasi iman saya dari ilmu yang saya punya belum kuat, Gus Subi sering. Nanti kalau saya diikuti banyak orang yakin mabuk, percaya diri, tidak percaya Allah. Jadi beliaunya sangat teliti dalam membimbing saya untuk dikenalkan oleh Allah dengan saudara-saudaraku semua dunia akhirat ini. Iya, amin, Mbah No. Saya memahami semua Mbah No yang ada di situ, saya paham semua Mbah No. Sampai Gus Tubi pun. Tengah rolas, guys. Piye, guys, iki? Nah, iya. Sedikit Gus, Gak kerasa. Oke, monggo. begini Gus, mohon maaf nih sebelumnya. Iya, Pak Di Mario. dalam menapaki kehidupan dunia ini kan ternyata ketika kita dudukkan semua itu pada kemahaannya, ternyata akal pikir tidak berlaku lagi. Seperti apa yang dialami cerita Pak Aryo tadi, itu terjadi pada diri saya. Gitu. Nah, makanya mohon pencerahannya, di mana kita praktekkan akal pikir itu, nalar itu pada menjalankan kehidupan kita. Kenyataannya kan ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahannya dan kita serahkan sepenuhnya kepada kemahaannya, kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata akal pikir tidak berlaku lagi, tidak berguna lagi gitu. Nah, untuk itu mohon pencerahannya Gus. Mohon maaf sebelumnya dulur-dulur semua. Matur suwun. Oh, nggih. Pikiran tuh ya tetap berguna. Orang itu nggak berpikir tuh ya nggak bisa. Memang hidup itu makan aja bisa berpikir. Kok di mana kedudukan pikiran kita? Ya di dunia. Kalau masih hidup ya masih berpikir. Tapi tidak melalaikan. Tidak untuk memikirkan Allahnya. Memikir ya mikir apa gitulah. Mikir gimana aku makan apa ini ya, cari ya ringan-ringan aja lah. Memikirkan kan untuk mempunyai sebuah gambaran idealnya hidupmu ke depan. Setelah itu kan kembalikan lagi ke Allah. Pikiran kan untuk menghayal saja. Khayalan itu kan sebuah pemahaman dan sebuah gambaran hidup ke depan. Tetap juga Allah yang memberikan kepastian. Tapi nggak apa-apa, memang Allah ngasih pikiran kok nggak boleh berpikir. Ya boleh. Jadi jangan salah menempatkan keimanan pada nggak boleh berpikir. Pikiran tuh ya memang untuk dunia ya nggak apa-apa lah berpikir. Jadi ringan-ringan saja. Gunanya pikiran ya untuk berpikir, gunanya perasaan ya untuk menimbang, gunanya hati untuk keyakinan. Jadi punya porsi masing-masing. Nah, berpikir menentukan. Ya enggak dong, ketentuan itu hati. Berpikir kok menentukan. Berpikir itu hanya sebuah gambaran saja untuk pemahaman dan sebuah gambaran pencapaiannya. Tapi hati itu
untuk berserah diri. Biarlah Allah yang memastikan. Punya keyakinan. Berpikir bukan untuk keyakinan. Berpikir ya untuk memikirkan saja. Masa gunanya berpikir untuk memastikan? Itu bisa dipahami Pak Mariono. Siap. Ampun. Terima kasih. Bu Sufi. Ya, Ya. sederhana ya. Iya, iya. Mana gunanya pikiran? Ya pikiran ya, untuk berpikir, berpikir kok memastikan. Siap, udah tahu duduknya. Oke, alhamdulillah. Matur suwun, matur suwun. Ya. Nambah dikit Gus. Oh, iya, monggo. Jadi kalau saya kan berusaha membuat dan mencari referensi alam nalar itu dengan berbagai referensi, Gus. Ya. Jadi ada cara kejawen, cara pandang cipta rasa karsa, cara pandang tadi Baitul Makmur Muhara Mukadas. Itu kan bahasa penalaran saja yang ada di alam pikir sebetulnya. Cuman itu semua beredar berjalan kan karena tadi si hidup tuh karena ada di dalam rasa tadi, si sang maha hidup tuh lu ada. Kalau itu nggak ada kan nggak berjalan semua sebetulnya. Cuman maksud saya tuh hidup tuh harus berkesadaran, si alam nalar pikir segala macam itu dikembalikan ke alamnya yang sudah Gus buka itu loh. Si sambung tuh loh, jangan sampai lepas, maksud saya gitu loh. Ini tidak bicara salah, tidak bicara benar. Karena si perjalanan tuh orang berjalan masing-masing mendapatkan perjalanannya masing-masing. Saya ke Gamol dengan istri saya, dengan anak saya, naik ini di perjalanan ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Nanti ada yang naik motor ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Ada yang jalan kaki ketemu ini. Menurut saya sih penalarannya seperti itu saja. Dan mudah-mudah saja dan nggak ada salah, nggak ada benar karena semua orang berjalan sesuai perjalanannya, apa yang diinginkannya dan apa tujuannya kan begitu. Subhanallah. Gambaran dari saya begitu aja Gus. Makasih Gus. Oke. Memang subhanallah di asrobi abdi ilal masjidil haram yang gune masjidil aqsa. Ngono Mbah No dalile. Mbah No. Subhanallah di asrobi abdi lho. Ya kuwi kan masing-masing kan memperjalankan Masjidil Harame dewi-dewi, Masjidil Aqsane dewi-dewi ngono lho ya. Ila Sidratul Muntaha kan dewi-dewi. Di situ bareng nakaulahu. Nah, jadi iya. Jalan ke Allah itu Allah yang memperjalankan dari masing-masing versi. Bareng nakaulahu min ayatina. Untuk lebih jelas pada kekuasaan kemahaannya itu. Betul. Jadi ini ayatnya ning kono Mbah No, Mas Aryo ya coke ayatnya subhanallah di asrobi abdi. Kuwi mangwe. Diholak. Bismillahirrahmanirrahim diholak. Oh iya itu Mbak. Abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayatnya seperti itu. Iya. Jadi makasih ayatnya Mbah No. Lah malam itu lail itu maksudnya kegelapan. Kemana ini aku? Kan gelap Mas Aryo, bingung ngono lho, gelap itu titik gelap. Artinya ngono terus akhirnya nyanggone Sidratul Muntaha madhep Gusti Allah. Ngono lho, guys. Al-Isra ayat 1. Iya. Akur Gus, akur. Jadi Mas Aryo ku Isra Mi'raj. Maksudnya serahkan lu hidupmu tuh serahkan pada aku lu nggak uripmu ke aku sing ngenei lu awakmu so ngambrah-ambrah nang ndi gitu lu bahasanya Gus. Ya. Kamu tuh mau kemana? Kembali lu kembali kan udah dibuka Gus Tubi. Ya. Kamu mau kemana katanya? Ketika jenengan pada puncak kebingungan itulah itu namanya kegelapan. Lah kegelapan itu kembali ke Allah. Lah prosesnya itu nggak sama dengan yang saat ini, jangan ucapkan karena sudah melewati. Oh no, guys. Yes. Rasa ketika itu nggak sama dengan saat ini bisa bahagia, tambah yakin dengan Allah. Gitu. Karena sudah
apa Bukti. namanya? Iya, bukti ya. Isra Mi'raj. Itu namanya Isra Mi'raj. Bukti Gusti Allah ki ono ngono lho maksudnya. Makanya Pak Aryo yang ada itu surat Ya. Isra. Surat Mi'raj itu Ya. enggak ada. Ayatnya Mi'raj. Makanya di saat Mi'raj itu udah enggak ada bahasa. Udah nyampe kok. Betul, betul. Yang ada itu bahasa perjalanan. Kalau udah Betul, Mi'raj Mbak Nong. bisa enggak ada bahasa. Makanya ayat Mi'raj tolong cari kalau ada. Enggak ada. Iya. Mi'raj itu Itu pun Mbak bahasanya kayak gitu Mbak No. Kalau sudah bersama Allah ya nggak ada senang, nggak ada susah, mau bersama Allah kok senang susah. Wis serahno kabeh gitu loh maksudnya. Wis gak usah senang, gak usah susah. Itu kan alam nalar maksudnya yang berbicara begitu. Pokoknya asik lah, aku wis seneng gitu lur. Kowe iki wis mantep iki, aku wis seneng. Wis mbuh bahasa. Matur suwun, Gus. Alhamdulillah. Ya, dungane jenengan kalian Mbak No, kalian dulur kabeh. Amin, amin Pak Aryo, amin, amin. Amin, Ya, Pak Aryo, amin. amin. Mari kita menyatukan saudara dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin. Pak Sukar.